Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, Ibu Dr. Salmah Urbayinah, MKes, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, periode 2022-2027, dan Saudara Ayunda Aryati Dina Puspitasari, MPD, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, periode 2022-2026, para pemirsa TV-Mu, dan juga jamaah yang mengikuti dari berbagai channel TV-Mu Network, dan juga singkatnya seluruh jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Saya akan menyambung beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Haidar, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang diperbaharui karena terpilih lagi pada muktamar di Surakarta, dan juga yang disampaikan oleh Ibu Salmah Urbayinah dan Ayunda Aryati Dina Puspitasari tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Muhammadiyah pasca muktamar. Tentu saja banyak hal yang dalam muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah dan juga muktamar ke-14 Nasyatul Aisyah, catatan dan apresiasi dari berbagai pihak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haidar. Banyak kalangan yang menilai bahwa muktamar Muhammadiyah alhamdulillah berlangsung sebagai suatu perhelatan yang bermarwah, yang bermartabat, berkeadaban, dan berkemajuan. Semuanya berjalan lancar, tertib, santun, guyup, rukun, penuh semangat. Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan juga Aisyah tidak hanya menjadi milik warga persyarikatan, tapi juga menjadi milik seluruh masyarakat di Solo Raya, di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia. Banyak sekali apresiasi dan ucapan selamat dari para tokoh dunia dan perwakilan negara-negara sahabat yang ditujukan kepada Muhammadiyah dan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Ada beberapa surat yang dikirim oleh para duta besar ke PP Muhammadiyah, misalnya dari Duta Besar Uni Emirat Arab, kemudian Singapura, kemudian banyak lagi yang lainnya yang dikirim ke PP Muhammadiyah, dan itu semuanya menunjukkan betapa perhelatan muktamar itu tidak hanya menjadi bisnis Muhammadiyah, it is not only Muhammadiyah bisnis gitu, tetapi juga menjadi bagian dari concern dan menjadi bagian dari perhatian seluruh masyarakat. Tentu saja perhelatan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang berlangsung sangat sangat membanggakan dan menggembirakan itu menunjukkan kematangan warga persyarikatan, menunjukkan kultur dan karakter berkemajuan, serta kemapanan good governance dan proper governance yang berkembang di Muhammadiyah. Nah, kesuksesan muktamar itu merupakan energi potensial. Ada energi baru lagi ya, Mbak Ketua Umum NA. Energi potensial yang memungkinkan Muhammadiyah melangkah lebih maju lagi, melejit from good to great. Jadi tidak from good to better, tetapi from good to great, yang menjadi unggul serta berkemajuan. Meskipun demikian, ada juga yang mengkritik
Muktamar Muhammadiyah terlalu cool. Nah, cool itu bisa berarti adem ayem. Tetapi cool juga bisa berarti oke. Jadi kalau misalnya ada yang berkomentar Mas Azaki itu cool deh, itu maksudnya Mas Azaki itu oke. Karena masih muda, banyak berprestasi dan sebentar lagi ujian terbuka doktor. Di ujian tertutupnya sudah, tinggal terbukanya yang belum. Nah, kenapa seperti itu? Dalam beberapa pernyataan yang saya sampaikan di media, karena Muhammadiyah ini berkembang berdasarkan sistem. Muhammadiyah tidak bergantung pada sinten dan kinten, kan? Muhammadiyah tidak bergantung pada orang dan tidak bergantung pada uang. Dan karena itulah maka alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Dan karena itu maka kita semua seluruh warga persyarikatan hendaknya bersyukur kepada Allah atas semua capaian yang telah kita raih, atas kesuksesan muktamar yang tidak hanya menjadi sukses kita sebagai warga persyarikatan, tapi juga kebanggaan seluruh masyarakat. Meskipun demikian tentu saja kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh terlalu berpuas diri, karena muktamar bukanlah klimaks, tetapi awal untuk bekerja lebih baik. Muktamar merupakan energi baru untuk melakukan pembaruan. Karena itu saya ada pantun ini, ada pantun kalau Bu Urbayena dulu membaca keguritan di pidato penutupan, saya baca pantun, burung camar terbang di angkasa, membelah mega berwarna jingga. Nah, rampung muktamar, mari bekerja agar Muhammadiyah semakin jaya. Nah, ini mungkin ada yang komentar cakep gitu di rumah masing-masing. Kira-kira mungkin ada yang komentar begitu. Kalau enggak saya bilang sendiri aja enggak apa-apa. Tapi Bu Urbayena kelihatannya tepuk tangan juga tadi itu. Nah karena itu maka kita sekalian tentu saja sebagai pimpinan dan sebagai warga persyarikatan tidak boleh kemudian berhenti, karena kita sebagai gerakan yang berkemajuan dan sesuai dengan spirit teologi Al-Insyirah. Kalau Azaki ini menulis buku teologi Al-Asr itu, Pak Haidar Ketua Umum dalam berbagai kesempatan menjelaskan tentang teologi Al-Insyirah, yaitu sebuah spirit gerakan yang dibangun berdasarkan ayat-ayat di dalam surat Al-Insyirah, surat yang ke-94. Di dua ayat terakhir surat Al-Insyirah itu Allah berfirman, "Fa'idza faragta fangsab wa ila rabbika farghab." Jadi setelah muktamar selesai, tidak boleh kita berleha-leha dan tidak boleh kita berpangku tangan. Apabila kamu selesai melaksanakan suatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Kalau saya sedikit mengutip dari tafsir Al-Maraghi, dua ayat itu mengandung dua pengertian penting. Yang pertama, Al-Maraghi menjelaskan bahwa kita hendaknya senantiasa bersabar dalam melaksanakan sesuatu, karena di balik kesabaran itu akan ada kesenangan dan kebahagiaan. Tapi faida farokta fansop juga mengandung penjelasan menurut Al-Maraghi agar kita ini senantiasa konsisten dan kontinu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan konsisten untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Konsistensi dan continuity itulah kunci untuk kita ini menjadi individu dan menjadi pimpinan dan menjadi warga persyarikatan yang maju. Dan kemudian di penutup ayat dijelaskan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mencari jabatan, tapi untuk mencari keridhaan Allah. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor Haidar di dalam iftitah pengajian kita ini. Karena itu maka kita kemudian hendaknya senantiasa terus bergerak.
kita punya energi, tapi juga harus ada renewable energy, harus ada energi yang terbarukan. Nah, karena itulah maka energi baru itu bisa saja kita kembangkan berdasarkan apa yang sudah kita capai. Keberhasilan itu sekali lagi merupakan energi potensial untuk kita ini bisa lebih melejit lagi, lebih maju lagi. Tetapi juga keberhasilan itu kalau kemudian tidak kita lanjutkan dengan bekerja lebih baik lagi, itu bisa menjadi awal dari disrupsi. Salah satu jebakan dari kesuksesan itu adalah kita ini berada pada zona nyaman. We enjoy comfort zone gitu. Kita menikmati zona nyaman yang karena kita terlalu asik di zona nyaman itu, kita menjadi seorang yang romantis. Seorang romantis itu seorang yang hanya mengenang kebaikan-kebaikannya, mengenang sesuatu yang indah-indah, tapi terlena bahwa ada tantangan yang sangat berat di masa depan. Karena itu kita kemudian memang harus berpikir untuk bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi, menjadi pimpinan, dan menjadi warga persyarikatan yang senantiasa berorientasi futuristis, berorientasi masa depan. Saya sering menyebut orientasi futuristis itu adalah orientasi akhirat. Yang orientasi akhirat itu adalah orientasi di mana masa depan itu harus lebih baik daripada masa lalu dan masa kini. Saya sering menafsirkan walal akhiratu khairul laka minal ula dalam surat Ad-Duha itu dalam pengertian masa depan, our future itu harus lebih baik daripada masa lalu dan lebih baik daripada masa kini. Sehingga karena itulah maka bagaimana kita bergerak ke depan dan bagaimana muktamar ini bisa menjadi energi baru untuk kita menjadi gerakan yang unggul dan gerakan yang maju, maka ada beberapa keputusan muktamar yang memang menjadi bagian dari arah kebijakan dan bagian dari bagaimana Muhammadiyah bisa berperan sebagaimana tema muktamar, yaitu memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Dalam beberapa poin yang berkait dengan tema itu, Muhammadiyah ingin untuk lebih hadir lagi dengan peran-peran yang lebih besar dalam ranah atau wilayah keumatan dan wilayah kebangsaan. Yang itu bisa kita lihat dari isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang merupakan salah satu keputusan penting Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Dari isu-isu strategis itu kita melihat betapa Muhammadiyah tentu saja menghadapi banyak sekali tantangan keumatan, terutama bagaimana persatuan umat itu harus kita perkuat lagi. Bagaimana kita ini berislam yang memiliki orientasi kemajuan dan berbagai isu lain, termasuk tadi tantangan yang disampaikan Pak Haidar, dan juga merupakan keputusan muktamar yang ada dalam isu keumatan itu adalah spiritualitas generasi milenial. Kita melihat dari berbagai penelitian, generasi milenial itu kan cenderung untuk secara religiusitas itu tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya. Bahkan ada kecenderungan spiritual disengagement dalam bahasanya Azaki itu. Ada disengagement atau keterputusan dengan spiritual dan mereka kemudian lebih banyak dan lebih cenderung mengikuti apa yang sering disebut dengan istilah dengan apa namanya nilai-nilai universal atau nilai-nilai baru yang itu kadang-kadang tidak seluruhnya bersesuaian dengan ajaran agama Islam. Seandainya ada survei mengenai LGBT yang sekarang ini menjadi isu, pertanyaan tentang LGBT ditujukan kepada generasi saya, generasi baby boomer gitu, dengan generasi milenial itu mesti akan ada jawaban yang berbeda. Generasi milenial tentu akan cenderung untuk bisa memahami, bahkan mungkin bisa menerima, bahkan mungkin mendukung gagasan-gagasan itu. Karena sebagian mereka menganggap hal itu sebagai sebuah nilai baru, sebuah budaya baru yang lebih relevan dengan situasi dan keadaan mereka, baik secara sosiologis maupun secara psikologis.
dan banyak hal lain yang saya kira bisa kita jelaskan dalam berbagai kesempatan. Kecenderungan adanya spiritual disengagement itu menjadi keprihatinan Muhammadiyah. Karena tadi Pak Haidar menyampaikan secara demografis generasi milenial itu jumlahnya cukup besar dan mereka juga menjadi bagian dari harapan Indonesia di tahun emas 2045. Tentu saja ini adalah tantangan yang Muhammadiyah sudah sadar sejak awal. Dalam konteks yang berkaitan dengan kebangsaan, selain masalah-masalah politik, masalah kesenjangan ekonomi, ketidakadilan hukum, dan persoalan kebangsaan yang lain, Muhammadiyah mengangkat isu yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga itu menjadi bagian dari fondasi dalam kita membangun bangsa dan dalam membangun umat. Karena sekarang ada kecenderungan di mana keluarga itu mengalami proses deinstitusionalisasi. Banyak yang berpendapat keluarga tidak penting, berkeluarga tidak penting, atau ada yang mereka mau berkeluarga tetapi tidak mau memiliki keturunan. Nah, ancaman degenerasi yang terjadi sebagai akibat dari persoalan keluarga ini juga menjadi concern Muhammadiyah, selain juga persoalan yang kita angkat. Kalau dalam muktamar sebelumnya kita mengangkat mengenai bonus demografi, di muktamar ini kita mengangkat isu tentang aging society. Ya, sekarang juga kelompok masyarakat yang saya menyebutnya dan Muhammadiyah menggunakan istilah secara konsisten senior citizen, ya, bukan lansia. Kalau lansia itu kan seperti pertandingan sepak bola yang sudah habis waktunya kemudian diperpanjang lagi, gitu. Sedangkan kita menggunakan istilah senior citizen karena memang mereka above 60 kan, sudah di atas 60 tahun. Masih punya stamina, tubuh yang sehat, punya pengalaman kepemimpinan yang juga sangat bagus, dan mungkin juga punya jaringan yang kuat untuk mengembangkan suatu organisasi. Sementara juga ada pergeseran-pergeseran dalam tata kehidupan keluarga sebagai akibat dari banyak faktor, baik ekonomi maupun faktor-faktor lain yang berkaitan dengan dunia kerja dan sebagainya. Karena itu maka isu-isu kebangsaan itu menjadi concern Muhammadiyah ke depan. Selain juga isu universal yang memang kita melihat adanya kecenderungan menguatnya xenofobia. Yang xenofobia itu memang ya sekarang ini masih terus terjadi. Jadi tidak hanya Islamofobia, tapi juga xenofobia menjadi masalah yang serius, dan berbagai masalah yang kita angkat dalam muktamar ke-47 itu kita perkuat lagi di muktamar ke-48. Misalnya persoalan imigrasi, ya, persoalan pengungsi dan persoalan lain yang berkaitan dengan misalnya climate change, perubahan iklim, dan juga persoalan yang berkaitan dengan resiliensi bencana. Kita baru saja dalam 2 bulan ini paling tidak ada 4 kali, ya, gempa bumi dan erupsi gunung berapi, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Ada sisi positif di mana kita memiliki jiwa kedermawanan yang tinggi, tapi juga ada realitas di mana kita tidak cukup memiliki kemampuan mitigasi, bahkan juga belum memiliki kemampuan resiliensi bencana yang juga menjadi concern bagi Muhammadiyah. Tentu selama ini alhamdulillah Muhammadiyah memiliki reputasi yang sangat bagus dengan MDMC dan juga dengan MCCC, di mana apresiasi itu tidak hanya diberikan oleh internal berbagai pihak di dalam negeri, tapi juga berbagai pihak di luar negeri yang bermitra dengan Muhammadiyah. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh jajarannya dan amal usahanya itu berusaha untuk bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan berada di garda terdepan ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana itu, dengan menggabungkan pendekatan nakliyah, pendekatan ilmiah, dan pendekatan jamaah. Ini saya kira menjadi sebuah kekuatan yang membuat kemudian Muhammadiyah banyak sekali mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Tapi juga ada persoalan yang memang Muhammadiyah sekarang mulai menjulang, tetapi juga tidak boleh kemudian Muhammadiyah ini tidak mengakar. Muhammadiyah tetap menyadari bahwa ada banyak persoalan di akar rumput yang harus kita selesaikan. Persoalan di mana secara ideologi, secara manhajiyah itu, Muhammadiyah ini memang mengalami tantangan dari berbagai macam aliran-aliran baru, baik yang berasal dari luar Muhammadiyah, bahkan mungkin berbagai kecenderungan di internal Muhammadiyah sendiri.
Lama beberapa saat ada istilah di masyarakat itu, kalau saudara kita Nahdlatul Ulama itu dikenal dengan Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah itu diberikan label Islam berkemajuan. Bahkan ada organisasi tertentu yang dia menggabungkan Islam Nusantara yang berkemajuan gitu. Atau ada yang menyebut berkemajuan di Nusantara dan sebagainya gitu. Tetapi what is Islam berkemajuan? Apa sesungguhnya Islam berkemajuan itu? Nah, Muktamar 48 di Surakarta ini sebagaimana tadi Asia juga merumuskan tentang risalah Islam berkemajuan yang dengan risalah Islam berkemajuan ini diharapkan warga persyarikatan memiliki keteguhan manhaj dan memiliki visi yang sesuai dengan pandangan Muhammadiyah di tengah banyaknya terpaan isu dan banyaknya tantangan yang secara i'tiqadiyah itu memang menggeser dan menggerus sebagian warga persyarikatan. Karena itu di tengah usaha untuk mencerahkan semesta yang dimaknai sebagai upaya memperkuat dan melanjutkan internasionalisasi Muhammadiyah yang sudah dilaksanakan selama 1 periode terakhir ini, Muhammadiyah juga tetap ingin berjejak di bumi. Kalau saya boleh menggunakan ungkapan di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24 itu, Muhammadiyah tetap ingin menjadi syajaratin thayyibah. Jadi kalau Ketua Umum NA tadi mengatakan Muhammadiyah itu sebagai matahari gitu, Bu Salma juga menyebutkan itu, saya ingin mengatakan Muhammadiyah sebagai syajaratin thayyibah. Yang syajaratin thayyibah itu digambarkan di dalam Al-Qur'an dengan ungkapan asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin gitu kan. Yang akarnya menggunjam ke tanah. Itu artinya apa? Muhammadiyah harus tetap berpijak di akar rumput. Harus tetap berpijak memelihara cabang dan ranting, memakmurkan masjid-masjid yang sebagian masjid Muhammadiyah itu hilang. Sebagian masjid hilang karena tidak ada jamaahnya, sebagian hilang karena dihilangkan oleh orang lain. Gitu. Tapi Muhammadiyah ingin supaya tetap berpijak di bumi karena sesungguhnya Muhammadiyah ini kan gerakan yang berbasis massa. Gerakan berbasis massa itu ya memang cirinya kita tidak hanya kuat dan solid dengan massa yang kita miliki, tapi kita juga ingin bagaimana kuantitas massa kita juga bertambah. Ini menjadi bagian penting dari agenda muktamar ke depan, pasca muktamar maksud saya, dan Muhammadiyah juga tetap kemudian ingin cabang dan rantingnya menjulang. Ini saya kira gambaran bagaimana Muhammadiyah itu tampil indah, gagah, dan mulai mendunia. Sekarang kita punya 29 cabang istimewa. Yang terakhir saya melantik PCIM Kuwait, dan tentu saja ini menjadi bagian dari jaringan atau network Muhammadiyah untuk mencerahkan semesta dan dengan amal usaha yang alhamdulillah juga mulai berdiri di mancanegara. Tetapi kita tidak ingin hanya menjadi pohon yang memiliki cabang dan ranting tapi tidak berbuah. Kita ingin Muhammadiyah tetap berbuah, tetap mendatangkan manfaat sehingga tu'ti ukulaha lahin itu tidak sekedar berarti memiliki buah setiap musim, tetapi saya memaknainya buahnya itu tanpa mengenal musim. Setiap saat Muhammadiyah itu bisa mendatangkan manfaat, setiap saat Muhammadiyah itu bisa memberikan solusi atas berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi. Dan oleh karena itu maka dalam kita melakukan perubahan dengan energi yang ada itu, ada energi-energi baru yang beberapa saat menjelang muktamar itu Pak Dir menggunakan istilah darah segar gitu kan. Ada darah segar, ada fresh blood gitu, darah segar gitu. Walaupun saya juga bercanda pada saat itu, ya hati-hati kalau nanti banyak darah segar nanti bisa dihisap oleh Dracula kalau tidak dijaga dengan baik. Karena Dracula paling suka yang berdarah segar itu. Tapi maksudnya adalah energi baru, gitu. Energi baru yang sekarang saya kira di komposisi di PP Muhammadiyah kan ada 4 figur baru yang masuk dalam jajaran PP Muhammadiyah dan insya Allah juga nanti akan ada tambahan dari 13 yang sudah terpilih di Muktamar karena kita memang memerlukan energi baru, figur-figur baru untuk melaksanakan program Muktamar yang memang tidak kalah beratnya dengan tantangan yang sebelumnya. Ya kira-kira figur baru itu kalau dalam dunia sepak bola itu seperti sudah bermain kemudian ada pemain pengganti, ada pemain baru yang masuk, yang dia memang menjadi energi baru untuk mendobrak pertahanan atau menjadikan tim ini lebih solid lagi dan lebih giat lagi.
Nah, karena itu maka energi-energi baru itu bisa berasal dari new figure gitu atau figur-figur baru yang masuk, tetapi juga bisa berasal dari new spirit tadi, spirit baru di mana kita setelah diberikan amanah seperti saya diberi amanah lagi di posisi yang sama, itu tetap harus memiliki ide-ide baru, tetap harus memiliki gagasan-gagasan baru. Karena kalau kita kemudian terjebak pada rutinitas, maka kita memang akan tergilas. Oleh karena itu, maka prinsip yang kita pakai di tengah arah masa depan itu adalah prinsip yang dalam kaidah fikih seringkali disebut dengan ungkapan al-mukhafadhah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang sudah baik, yang sudah kita capai di masa lalu itu menjadi landasan untuk kita melangkah lebih baik lagi. Tetapi kita juga tidak menutup diri untuk kemudian menyerap gagasan-gagasan baru, menyerap ide-ide baru, dan kemudian juga melangkah dengan tadi Pak Edar menggunakan istilah transformasi. Dalam transformasi itu bisa saja muncul bentuk-bentuk baru. Jadi mungkin saja nanti ada lembaga baru di PP Muhammadiyah, ada majelis baru di PP Muhammadiyah, atau mungkin juga ada biro yang baru di PP Muhammadiyah. Setelah juga nanti akan ada banyak energi-energi baru, figur-figur baru yang mengisi majelis, lembaga, dan biro di PP Muhammadiyah. Sehingga karena itu maka ke depan kita ingin Muhammadiyah ini tentu saja tetap berpijak di bumi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam konteks kehidupan keumatan dan kebangsaan. Muhammadiyah hadir sebagai problem solver dan Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari kekuatan bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi, tapi juga kemudian Muhammadiyah ingin memberikan warna dalam dakwah di tingkat dunia. Paling tidak, kalau selama ini ada anggapan bahwa Islam itu selalu Middle East, Muhammadiyah ingin untuk tampil bagaimana agar ada Islam yang berwajah Indonesia dan ada paling tidak memberikan satu perspektif bahwa Islam itu tidak monolitik, bahwa Islam itu juga memiliki multi faces, memiliki banyak sekali wajah, tetapi tidak berarti Islam itu dosomuko yang antara wajah dengan perilakunya berbeda. Tetapi ada multi faces of Islam yang kemudian cobalah kita tawarkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena itu maka kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi ini sudah teruji, dan keujian kita berikutnya adalah bagaimana muswil, musda, mustab, dan musran itu juga berlangsung setertib, semeriah, dan semaju Muktamar Muhammadiyah. Kita setelah ini nanti akan ada banyak lagi perhelatan-perhelatan permusyawaratan di tingkat wilayah, di tingkat daerah, cabang dan ranting, dan itu memang juga menjadi tantangan kita yang berikutnya, bagaimana agar apa yang sudah kita lakukan di tingkat pusat itu juga kemudian terlaksana di dalam permusyawaratan di bawah muktamar. Tentu saja perlu ada regenerasi, ada figur-figur baru, tapi semuanya tetap harus berpijak pada prinsip bahwa yang sudah baik yang kita capai tentu perlu kita pertahankan, tapi ketika ada kekurangan itu yang coba kita sempurnakan. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah ke depan memang akan semakin hirau dengan kekuatan digitalisasi. Karena memang ini tidak bisa kita abaikan, kita memang sudah living in the digital age, dan Muhammadiyah memang dalam berbagai hal agak tertinggal dalam dakwah secara digital itu. Muhammadiyah memang masih banyak berdakwah secara offline, sementara dakwah sekarang harus dakwah online. Nah repotnya kadang-kadang sebagian warga Muhammadiyah ini dakwahnya on-off. Nah kalau dakwahnya on-off ya akan semakin ketinggalan kita itu. Kita offline saja ketinggalan, apalagi on-off. Nah, dakwah-dakwah dalam sasaran komunitas itu juga penting kita bina, karena ada segmentasi sosial yang memang itu sangat dinamis, yang Muhammadiyah harus reaching out, dan banyak hal lagi yang secara kebangsaan Muhammadiyah akan semakin terlibat, termasuk dalam usaha untuk memperkuat pilar ekonomi selain pilar pendidikan dan pilar kesehatan, tentu saja dengan capaian-capaian yang semakin kita tingkatkan, tapi juga kemudian bagaimana Muhammadiyah memang harus lebih percaya diri untuk lebih aktif lagi berdakwah dalam dunia digital dan berbagai layanan sosial dan layanan keagamaan serta pemberdayaan masyarakat yang semakin bermanfaat bagi semuanya. Saya kira demikian Mas Zaki, mohon maaf kalau
agak panjang karena memang kalau energi baru kadang-kadang pengennya terus-menerus, tapi saya harus membatasi diri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan amanah muktamar dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.